Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat YouTube yang ada di seluruh Indonesia. Ya, pada kesempatan kali ini kita berjumpa lagi dengan HR Motor Vlog. Ya, ini adalah jalur yang menghubungkan antara Pati menuju Juwana. Ya, di depan itu ada tulisan Pati Bumi Minatani. Siapa yang tidak kenal Jalan Pantura, Pantai Utara Jawa, jalan raya yang menghubungkan Cilegon, Jakarta, Semarang, Surabaya, Banyuwangi ini adalah primadona penduduk Jawa, terutama saat musim mudik Lebaran. Namun mungkin tidak semua orang tahu bagaimana sejarah dibalik pembangunan jalur yang memiliki nama resmi Jalan Nasional Rute 1 yang terbentang sejajar dengan Pantai Utara Jawa tersebut. Jalan Pantura adalah transformasi dari Jalan Raya Pos. Jalan Raya Pos merupakan jalur yang dibuat oleh Herman Willem Daendels atau lebih dikenal dengan sebutan Daendels, ya, Gubernur Jenderal Hindia Belanda yang memerintah pada periode 1808 sampai 1811. Inisiasi Daendels untuk membangun jalan raya pos yang awalnya untuk menghubungkan Bogor, Jakarta, tertuang dalam surat keputusan SK tertanggal 5 Mei 1808. Daendels membuat jalan raya pos karena terinspirasi Perancis yang memiliki infrastruktur jalan begitu rapi dalam menghubungkan 25 kota Eropa. Dia juga terpesona oleh jalan transnasional Paris-Amsterdam yang dilalui saat menghadap Kaisar Napoleon di Istana Perancis. Meskipun menghadirkan banyak manfaat, jalan raya pos nyatanya dibangun dengan keringat dan darah para pekerja, terutama pekerja rodi yang berasal dari kaum pribumi. Para pekerja tewas karena kelelahan dan diserang penyakit malaria lantaran iklim dan kondisi Jawa saat itu masih dipenuhi rawa dan hutan. Pada pelaksanaannya, pembangunan jalan raya itu memang dibebankan kepada para bupati yang daerahnya dilewati jalan tersebut dan dilakukan dengan menggunakan tenaga kerja rodi. Pembangunan yang melibatkan kekuasaan pemerintah daerah dilakukan atas dasar keterbatasan dana yang dibawa Daendels dari kerajaan Belanda. Dana awal yang ia bawa hanya sebesar 30.000 ringgit, digunakan hanya untuk mencukupi perapian jalan dari Batavia, Jakarta menuju Bogor. Lebih dari 200 tahun setelah pembangunan awal, jalan raya pos pun bertransformasi menjadi jalan yang dikenal luas dengan nama jalur atau Jalan Raya Pantura. Bunyi gerobak kuda yang mengantar surat menyurat antar daerah kekuasaan Belanda kini tiada lagi terdengar. Hiruk pikuk jalur Pantura digantikan oleh bising mesin kendaraan bermotor dan asap pekat dari knalpot truk dan bus lintas Jawa. Tidak ada lagi para pribumi yang mendorong-dorong gerobak guna membawa hasil pertanian untuk dijual
untuk dijual. Suasana berubah dengan munculnya alunan nada suara para pengamen di setiap lampu merah. Perubahan fisik dan fungsi jalan raya pos amat signifikan 2 abad setelah jalan itu dibuat. Revitalisasi Pantura terjadi setelah krisis ekonomi dunia tahun 1930. Kendati bertransformasi secara fisik dan fungsi, satu hal yang tetap sama dari Jalan Pantura dan Jalan Raya Pos adalah keduanya tetap menjadi primadona, yakni oleh penjajah semasa dulu dan oleh penduduk Jawa saat ini. Pada tahun 1930-an, migrasi penduduk di Pulau Jawa tak terelakkan. Dalam kurun 50 tahun, perkembangan Pantura pesat pada 1980. Saat itu orientasi ekonomi Pulau Jawa berubah dari tanaman perkebunan menjadi tanaman pangan dan industrialisasi di pesisir pantai utara Jawa. Geliat aktivitas dan perekonomian di jalur Pantura terus berjalan hingga 2000-an. Kendati sejak dulu memiliki saingan berat di medium 1800-an, yakni kereta api. Sejak 1860-an, jalur kereta api mulai dibangun di wilayah Jawa Tengah. Meski terkesan jadi jalur yang begitu penting bagi masyarakat Jawa, tak satu pun yang mengetahui sejak kapan asal-usul kata Pantura muncul sebagai nama populer jalan nasional rute 1 tersebut. Namun demikian, istilah Pantura dalam wacana di media massa muncul pada penghujung tahun 1980. Pantura kerap ditampilkan dalam pemberitaan koran Kedaulatan Rakyat, Kompas, dan Suara Pembaharuan yang menyebut Pantura merujuk pada kawasan pantai utara Jawa dengan segala aktivitas perekonomian di pesisirnya. Terlepas dari kapan asal-usul itu muncul, jalur Pantura kini menghadapi tantangan yang sulit untuk tetap menjadi primadona masyarakat Jawa. Namun di sisi lain, ini adalah juga dampak dari perkembangan zaman yang memang terus bergerak maju, khususnya sejak tol Cipali beroperasi pada Juni 2015 silam. Jalur Pantura mulai sepi. Volume kendaraan berkurang lantaran banyak yang beralih menggunakan tol Cipali yang berbayar untuk lebih cepat sampai ke tempat tujuan. Ya, itu adalah kisah singkat sejarah Pantura ya. Ya, kita cukupkan sejarah Pantura. Gasken. Oke, kita sudah sampai di kota Juwana, kota kedua terbesar di Kota Pati setelah Kota Pati.
itu sendiri. Ya, ini adalah kota Juwana, kota kecamatan yang dilalui Pantura. Oke, kita cukupkan sekian dulu dari HR Motor Vlog. Jumpa lagi di kesempatan yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.